Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku membuat dadar gulung yang gurih dan manis. Dan spesialnya di sini aku mencoba membuat dadar gulung tanpa teflon. Jadi di sini aku pakai wajan cekung biasa. Jadi yang nggak punya teflon tetap bisa bikin dadar gulung. Lihat nih dadar gulung wajan cekung aku. Jadi dia itu luarnya berongga seperti ini. Pas digigit tuh lembut, gurih, dalamnya manisnya tuh pas. Pokoknya enak banget. Langsung aja yuk cara buatnya. Bahan-bahannya di sini aku punya 125 gram tepung terigu atau sekitar 12 sendok makan tepung terigu. Kemudian santan kental 30 ml atau setengah saset santan instan. Kemudian di sini aku punya 1 sendok makan tepung tapioka, lalu setengah sendok teh garam. Kemudian di sini aku punya pewarna makanan hijau muda, bisa diganti dengan pasta pandan. Kemudian 1 butir telur dan juga air sebanyak 300 ml. Lanjut untuk isiannya, di sini aku punya setengah buah kelapa parut. Jadi aku belinya setengah doang ya. Kemudian 2 butir gula merah ukuran sedang, setengah sendok teh garam dan juga air secukupnya. Kalau aku pakai cuma sekitar 50 ml aja. Pertama, cara buatnya kita campurkan tepung terigu dan juga tepung tapiokanya. Kita masukkan garamnya dan juga kita masukkan santan kentalnya. Setelah itu kita masukkan airnya sedikit demi sedikit ya, sambil diaduk-aduk sampai adonannya itu tidak bergerindil lagi. Nah, setelah adonannya sudah tidak bergerindil, sekarang kita masukkan 1 butir telurnya. Jadi masukin telurnya itu setelah tepung-tepungannya jadi ya teman-teman. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi ini resep dari aku lihat di Facebook. Jadi dia itu udah lama banget jualan dan kata dia itu beda kalau dicampur langsung sama kalau telurnya itu terakhiran. Jadi aku ngikutin aja dan alhamdulillah berhasil. Kemudian kita berikan pewarna makanannya secukupnya ya. Aku pakai sekitar 3 tetes. Tapi kalau pengen lebih gonjreng bisa pakai 4 tetes. Kemudian kita aduk rata sampai semuanya itu berubah menjadi kehijauan. Nah, untuk telurnya ini kalian bisa pakai telurnya setengah butir aja, karena sebenarnya 1 butir telur itu untuk 250 gram untuk 1 resep full, dan ini aku buat setengah resep aja, tapi aku tetap pakai 1 telur. Tapi kalau mau pakai 1 telur juga boleh ya teman-teman. Nah, sekarang kalau udah tercampur rata semuanya, kita saring. Nah, ini dia hasil saringannya. Setelah itu, ini kita diamkan sebentar. Sambil menunggu didiamkan, kita bikin unti isiannya yuk. Pertama, kita masukkan air ke dalam panci, lalu kita masukkan gula merahnya dan juga kita masukkan garamnya. Kemudian kita aduk-aduk, kita masak sampai gulanya larut dan cair. Setelah itu kita masukkan kelapa parutnya. Nah, sekarang kita aduk-aduk, kita masak sampai airnya surut dan mengering. Untuk gula merahnya sendiri, kalau yang suka warnanya pekat banget boleh ditambahin ya. Kalian bisa pakai 3 atau 4 butir. Tapi di sini aku lagi ngurangin gula dan juga kurang terlalu suka dadar gulung yang manis teleng banget. Jadi aku pakai cuma 2 butir. Dan menurut aku rasanya pas, tapi menurut suami aku masih kurang manis dikit. Jadi kalau kalian yang suka manis banget, kalian kayaknya harus pakai 3 atau 4 dan juga biar warnanya lebih pekat ya. Balik lagi sesuai selera. Nah, ini udah kering intinya. Sekarang sudah bisa kita angkat. Sekarang kita bikin adonannya ya. Nah, ini aku pakai wajan cekung biasa. Kita ambil 1 irus, sebelumnya di baskom kita aduk-aduk dulu ya. Kemudian kita ambil 1 centong, kita taruh di wajan, lalu kita gerakan wajannya memutar seperti ini ya sampai adonannya melebar. Mungkin tidak sesempurna kalau misal kita pakai teflon lingkarannya, tapi nanti kalau misalnya udah digulung hasilnya tetap cantik kok. Terbukti dari dulu tetangga aku juga jualan dadar gulung, padahal dia juga nggak punya teflon. Dia pakainya selalu wajan. Itu zaman dulu, dan sekarang orangnya udah tua banget. Itu zaman aku kecil. Dia jualan dadar gulung dari aku kecil, dia pakai wajan ya teman-teman.
dan itu hasilnya juga bagus, cantik. Jadi kalau misalnya nggak punya teflon, jangan pernah berkecil hati mau bikin apapun ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya tadi wajannya itu aku kasih sekitar sedikit banget minyak ya, terus aku ratain gitu, tapi pas awal doang. Setelahnya kedua tiga kalinya itu nggak aku olesin lagi, jadi aku olesin minyak pas pertama doang. Nah, kita lakukan lagi, kita tuang adonannya satu irus, kita ratakan, kita goyangkan wajannya memutar. Nah, kalau pinggirnya udah mulai kering itu dan tidak ada bagian yang terlihat basah, tandanya sudah bisa diangkat teman-teman. Biasanya tuh bagian pinggirnya tuh udah kering duluan. Nah, ini pinggirnya udah mengering nih, aku ngangkatnya gini dibantu dengan caplokan. Kalian bisa pakai sendok juga, jangan pakai garpu nanti malah robek ya teman-teman. Bawahnya pakai sendok, terus diangkat pakai sutil, langsung dipindahin ke piring. Antara satu dan yang lainnya tinggal ditumbuk-tumbuk aja ya teman-teman, jangan takut saling menempel. Ini aman, beneran aman, tumbuk-tumbuk aja. Kulit dadar gulung yang udah jadi tumbuk-tumbuk aja, aman teman-teman. Nah udah semua, sekarang kita mau bikin dadar gulungnya. Sekarang tinggal kita ambil satu lembar, kita masukin isiannya sesuai selera aja ya. Aku segini, taruh di bagian bawah agak ujung, lalu dilipat ke atas seperti ini. Jangan lupa kanan kirinya supaya nggak bolong. Habis itu gulung deh ke atas. Mudah banget kan? Aku ulangi ya, caranya seperti ini. Kita beri isiannya di bagian bawah, tapi jangan terlalu mepet. Kita tekuk ke atas, kanan kirinya juga dilipat ke tengah, lalu tinggal kita gulung ke atas. Nah, oh iya, di sini aku ternyata isiannya tuh terlalu banyak, jadi kalian pakai isiannya setengah resep aja ya dari yang aku bikin, atau kalau kalian mau bikin banyak sekalian aja. Jadi ini jadinya sekitar 10 pieces, tapi isiannya lebih setengah. Jadi kalau kalian mau bikin sekalian 20 pieces, kalian adonannya bikin 2 kali lipat aja, tapi isiannya tetap sesuai resep ya. Tapi nanti isiannya, niatnya aku mau bikin isian bugis poci, karena sama aja isiannya unti kelapa. Seperti ini hasilnya teman-teman, cantik sekali bukan? Kita lakukan sampai kulitnya habis. Ini dia hasilnya teman-teman, cantik sekali bukan? Ini rasanya enak banget, lembut banget di mulut, isiannya manis dan gurih, dan kulitnya juga gurih loh teman-teman. Kemarin aku makan kulitnya aja juga udah enak. Mau dimakan langsung seperti ini udah enak banget, tapi kalau misalnya kalian mau disiram pakai santan kayak pas aku di Jawa juga bisa banget guys. Tapi pas aku di sini rata-rata dadar gulungnya tuh nggak disiram santan, jadi seperti ini aja. Tapi ini udah oke banget sih, bagian luarnya juga cantik berpori. Nah, sekian resep dari aku. Kalau kalian rasa konten aku bermanfaat, jangan lupa subscribe agar aku semakin semangat berbagi resep makanan yang enak-enak lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, selamat mencoba.